saya Ridho Mardika. Saya ingin mempresentasikan materi saya, pemilihan dan penerapan bahan ajar bagi peserta didik dari Prodi Tantris Matematika. Oke. NPM saya 2301062004. Yang pertama, pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan guru untuk membantu peserta didik kompetensi pembelajaran. Peserta didik mencapai kompetensi pembelajaran. Untuk bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama ada cetak, yaitu buku, modul, LKS. Dan yang kedua ada audio, yaitu bisa berupa kaset dan radio. Yang ketiga visual, video, compact disc dan film. Dan yang keempat digital, compact disc interaktif. Yang kedua, cara kerja bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan. Dan yang ketiga, bahan ajar audio. Yang keempat, bahan ajar video. Yang kelima, bahan ajar media komputer. Yang ketiga, sifat bahan ajar, yaitu yang pertama, bahan ajar berbasis cetak. Terus yang kedua, bahan ajar berbasis teknologi. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Dan yang keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Dan yang keempat, peran bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Dan yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dikehendaki. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Terus yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Terus yang nomor 5, membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. Yang kelima, itu ada kriteria penerapan bahan ajar. A. Relevan dengan standar kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. B. Bahan ajar merupakan isi pembelajaran dan penjabaran dari standar kompetensi serta kompetensi dasar tersebut. Terus yang C, memberikan motivasi peserta didik untuk belajar lebih jauh. Yang D, berkaitan dengan bahan sebelumnya. Yang E, bahan disusun secara sistematis dan yang sederhana menuju kompleks. F, praktis. Yang selanjutnya bermanfaat bagi peserta didik. Yang H, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya dapat diperoleh peserta dengan mudah. Dan selanjutnya menarik minat peserta didik, yaitu selanjutnya memuat ilustrasi yang menarik hati peserta didik, mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Yang selanjutnya menstimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para peserta didik yang menggunakannya. Terus yang O, menghindari konsep yang samar-samar agar tidak membingungkan peserta didik, mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas. Dan yang selanjutnya membedakan bahan ajar untuk anak dan untuk orang dewasa. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan pribadi para peserta didik dan pemakaiannya. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi pemilihan.
Yang pertama, biaya pengembangannya tinggi. Yang kedua, waktu pengembangan lama. Yang ketiga, membutuhkan tim pendesain yang berketerampilan tinggi dan mampu bekerja sama secara intensif dalam masa pengembangannya. Yang keempat, peserta didik dituntut memiliki disiplin belajar yang tinggi. Yang kelima, fasilitator dituntut tekun dan sabar, terus-menerus memantau proses belajar, memberi motivasi dan melayani konsultasi peserta didik secara individual setiap kali dibutuhkan. Berbagai macam latihan soal. Oke, di sini ada 7 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian bahan ajar dan berikan contoh dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengapa relevansi dan kesesuaian menjadi prinsip penting dalam pemberian bahan ajar. Yang ketiga, uraian langkah-langkah sistematis dalam pemilihan bahan ajar yang efektif bagi peserta didik. Yang keempat, jelaskan pentingnya analisis karakteristik peserta didik sebelum menentukan bahan ajar yang akan digunakan. Dan yang kelima, bagaimana penerapan bahan ajar interaktif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, terima kasih. Lakukanlah sesuatu hari ini yang membuat dirimu berterima kasih di masa depan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.